Ya, di antara pelajaran yang sudah hilang sekarang ini ya ngaji. Banyak sekarang ini ilmu tasawuf ya penting, ilmu fikih penting. Tapi kadang-kadang orang yang sudah bertasawuf berfikih baca Qur'annya amur ancol lebo gitu. Maka di antara mukjizat baginda Rasulullah yang terbesar itu adalah Al-Quran. Dulu di kampung-kampung itu mesti ada pelajaran baca Quran. Itu anak-anak malam. Sekarang ya karena udah modern ya, jadi di TPA apa gitu udah ada juga. Cuman kadang udah hilang suasana di kampung ngaji malam itu udah hilang. Tidak lagi Pak ya? Tidak ya? Kalau gelian bawaso, habis maghrib ya anak-anak, lalu kayak tuan guru diantek memak, gelap gulita itu. Diantar. Ngaji sama tuan-tuan guru, habis itu pulang. Malam habis maghrib biasanya. Termasuk rumah ini tuh. Rumah ini dulu, kalau masih ada emak saya dulu, wajur rame kali orang. Cuman, karena umi saya itu kuliah, kuliahnya di Cot Kala sana. Jadi pulang larut malam, akhirnya bubar ini. Nggak ada, istilahnya bubar pengajian. Pindah. Ada beberapa orang guru tuh, di kampung ini, masuk Bu Hidayah. Ya itu penting. Artinya tahsin, hanya tahsin saja itu udah baik. Perbaikan bacaan Al-Quran itu harus disuasanakan. Itu kemarin ada ceramah dosen Araniri Banda Aceh, setelah diseleksi anak-anak kuliah itu 20% yang bisa baca Quran dengan baik, 80% rata-rata di bawah standar. Itu yang sudah jurusan Islam itu kan gitu. Bagaimana yang umum ya kan? Maka penting. Dan di antara cara ya, dalam hadis, dalam kitab Fadilah Amal itu bab Quran ya, di antara cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan baik itu ya dengan Al-Quran. Al-Quran gimana cara mendekatkan diri? Ya belajar. Di antara belajar ya mulai dari tajwidnya, belajar maknanya, belajar tafsirnya, belajar mengamalkannya kan. Kalau kita udah bisa, kita ajarkan kepada orang lain, minimal untuk anak-anak kita kan gitu, yang punya anak. Ya baik, kita artikan ya. Kemarin ngartikannya bagaimana Bang? Inna fi khalqi sudah kemarin? Belum kayaknya. Kita kemarin terakhir ngartikan itu kayaknya 163. Iya betul. 163. Berarti inna fi khalqi samawati belum ya? Berarti 164 sekarang ya, diartikan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sesungguhnya fi khalqis samawati dalam penciptaan semesta langit ya. Langit-langit. Langit ada berapa lapis? 7. Wal ardi dan bumi. Waqtilafil laili dan pergantian malam. Wan nahari dan siang. Wal fulki dan kapal-kapal allati yang tajri berlayar fil bahri di lautan. Bima yang fa'unnas dengan perkara yang bermanfaat bagi manusia. Bawa barang-barang. Laut-laut ya kan, kapal-kapal yang bisa berlayar di atas laut semua atas izin Allah sebenarnya. Wa ma anzalallah dan apa yang Allah turunkan minas sama'i dari langit minal mimma'in dari hujan, air hujan. Fa ahya lalu air hujan tadi menghidupkan, fa ahya kemudian Allah menghidupkan bihi dengan sebab hujan tadi al-ardha bumi. Ya. Ba'da mautiha setelah matinya atau keringnya bumi. Wa bathatha fiha dan dia sebarkan fiha di dalamnya bumi itu min kulli dabatin dari segala jenis binatang. Binatang di darat ini katanya ada 70.000 jenis. Binatang di laut kurang lebih ada 70.000 jenis. Banyak betul.
Kita jangan ini, jenis semut aja udah berapa puluh gitu. Ini tikar-tikar nih, kalau kita taruh gula nanti keluar macam laba-laba dia semutnya itu. Kecil kali. Gatal nih karpet-karpet di sini dari situ. Oke. Ya semua tuh binatang-binatang. Wa tasrifir riyahi dan pergerakan atau perubahan angin, was-sahabi dan awan, musakhari yang ditundukkan bainas samai di antara langit wal ardi dan bumi, la ayatin sungguh itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah liqaumi ya'qilun bagi orang yang berakal. Arti yang di langit, yang di atas ya. Setiap perkara atas itu artinya lah langit. Makanya ini asbes ini dibilang langit-langit rumah. Kalau dalam mulut kita tuh ada bagian atas tuh dibilang. Jadi langit itu ya atas. Enggak harus langit tuh benda gitu enggak. Ya kan? Karena burung-burung tuh dibilang terbang di langit, mana ada terbang di langit. Pohon kayu itu asluha sabitu wa far'uha fis sama, cabangnya di langit katanya. Ya langit itu artinya atas gitu. Ya perkara di atas kita tengok bintang bulan yang diciptakan oleh Allah tuh, itu semua pelajaran bagi kita. Ya kan, bagaimana teraturnya, tambah lagi ada ilmu alam dari teliti ternyata ada planet-planet, ada galaksi namanya macam-macam lah. Dan yang di bumi ini juga banyak yang menakjubkan. Ya kan, pergantian siang malam. Ya kan. Itu nggak ada yang bisa. Jadi dulu Nabi Ibrahim kan debat sama siapa namanya? Namrud ya. Ya kan? Tuhan saya itu yang menghidupkan, yang mematikan. Kata Nabi Ibrahim debat pertama. Maka si Namrud bilang saya juga bisa katanya. Diambilnya dua orang budak, dibunuhnya satu, yang satu dibiarkan. Tuh tengok, saya bisa mematikan, bisa menghidupkan ini. Maka Nabi Ibrahim ganti argumentasi. Tuhan saya yang menerbitkan matahari dari timur dan mengenamkan di barat. Ya. Sekarang kamu rubah. Kamu terbitkan matahari dari barat kalau bisa. Terdiam Firaun. Gitu. Jadi sebenarnya orang kalau berakal ya, menggunakan akal aja dia akan menetapkan bahwa Allah itu ada. Pakai akal aja, nggak usah pakai Quran, nggak usah pakai hadis. Cukup dia pakai akal, dia akan mengatakan alam semesta ini ada yang menciptakan, yaitu Allah yang Maha Esa. Pasti. Ya. Dan kapal-kapal ya kan. Dulu kapal itu berlayar dengan angin, pakai kapal layar dulu ya. Kalau sekarang udah pakai mesin. Ya sebenarnya semuanya itu Allah ilhamkan kepada manusia sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Itu laut itu, kalau air itu kalau kita lempar besi terapung apa tenggelam? Ya. Tapi Allah ilhamkan manusia itu besi itu bisa terapung dan bisa bawa bertonton, berpuluh-puluh ton barang di atasnya. Kapal-kapal itu kan besi. Itu Allah ilhamkan ke dalam otak manusia. Akal. Wa ma anzalallah, dan wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan kapal-kapal tadi membawa barang-barang yang bermanfaat bagi manusia. Nah, sekarang ini pengiriman minyak terbesar lewat tank, kapal-kapal tanker itu. Itu ada orang cucur masih family sama saya itu. Ya kerjanya di kapal tanker itu. Per 2 bulan gajinya 300 juta. Dulu. Sekarang mungkin udah naik. Per 2 bulan. Jadi 1 bulannya sekitar 150 juta. Karena dia ke Saudi, ke Qatar tuh. Cuman nakoda aja dia. Kapten kapal itu. Ya itu.
Itu memang Allah kasih ilham tuh. Bawa apa namanya tuh, bawa minyak, bawa apa. Wa ma anzalallah, dan apa yang Allah turunkan minas sama'i min ma'id, dari air. Air hujan itu. Allah menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Ya, intinya kita hanya disuruh lihat. Ini mata ini fungsi utamanya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ya kita nengok rumput itu tumbuh ya biasa aja kita kan. Karena kita kan belum berpikir itu. Begitu kita berpikir, yang menghidupkan siapa? Yang menumbuhkan siapa? Untuk kita menggunakan pikiran kita akan menetapkan Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah menyebarkan min kulli dabatin, di bumi itu binatang-binatang, hewan-hewan. Ya, semuanya Allah yang kasih rezekinya. Allah yang memberikan rezeki kepada hewan-hewan, termasuk manusia. Jadi dalam hadis itu dikatakan rezeki dengan ajal itu berbarengan dia. Sampai ajal habis rezeki. Masih ada umur, masih ada rezeki. Nah itu dia. Umur sama ajal tuh sejalan dia. Begitu ajal sampai, rezeki pun habis, jatah rezeki dia. Berarti yang sudah dia kumpulkan, yang belum sempat dia sedekahkan itu bukan rezeki dia, rezeki anak dia, rezeki orang lain, ahli waris dia. Wa tasrifir riyahi, dan perjalanan angin, was-sahabi, dan awan, musakharati, yang ditundukkan bainas sama'i wal ard, antara langit dan awan-awan. Intinya semua itu la ayatin, itu adalah sebagai tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah. Untuk siapa? Liqaumi ya'qilun. Cukup akal sehat. Ya, tentu saja semua dapat hidayah dari Allah. Ya, kadang-kadang orang sahabat-sahabat dulu tuh ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu masuk Islamnya sebab itu, karena mereka paham tuh. Kan? Kadang-kadang Allah tantang itu kan, unzur madza khalaqu. Kamu nyembah patung, nyembah apa aja, tukar hati kalian lah, nyembah apa aja. Coba tunjukkan apa yang mereka ciptakan. Yang kau sembah tuh pohon kayu kan? Patung-patung yang disembah orang-orang Arab, orang Quraisy. Sekarang tunjukkan, patung tuh apa yang sudah dia buat di dunia ini? Nggak ada apapun, cuma patung doang, ya pohon kayu doang. Nah, yang menjadikan segala sesuatu hanya Allah. Ada sahabat dengar ayat itu langsung masuk Islam. Ya. Jadi Imam Ghazali mengatakan mata ini fungsi utamanya adalah untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, untuk kita tahu Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Itu fungsi mata pertama. Fungsi mata kedua ya untuk kita pakai hajat-hajat kita. Ya untuk nengok, jalan. Macamlah hajat kita, untuk nengok Quran ini kan gitu, untuk ibadah. Jangan gunakan mata untuk 4, kata Imam Ghazali. Mata ini pantangnya 4. Yang pertama, jangan nengok wanita yang bukan mahram, auratnya maksudnya. Yang kedua, jangan melihat gambar-gambar yang menyebabkan syahwat. Yang ketiga, jangan melihat orang dengan pandangan remeh. Yang keempat, jangan melihat aib orang lain. P aja. Pandangan mata hanya 4. Apa jadi? Jangan melihat wanita yang bukan mahram. Jangan melihat gambar-gambar yang menyebabkan syahwat. Jangan memandang remeh orang lain. Jangan pandang aib orang lain. 4 pandangan mata. Dah. Kalau kita jaga 4 pandangan mata ini, udah, kita selamat mata kita. Tapi tujuan utama itu adalah melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya kalau Gus Baha itu kan menghibur orang-orang banyak utang kan. Walaupun hibur banyak utang, susah, ya bawa happy aja. Selagi masih bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Termasuk istri kamu ngomel di rumah itu ya termasuk tanda-tanda kebesaran Allah itu. Jadi ya dinikmati aja. Oh, istri kita itu kan dari tanah dulu. Terus Allah ciptakan. Kok bisa ngerepet? Itu kan tanda-tanda kebesaran Allah.
Jadi kalau kita pandang apa ayina fi khalqil awal, kita tengok awal asal manusia ini, kita jadi takjub. Ketika ada orang menghina kita, ngejek kita, jadi takjub kita, ya tanah kok bisa kayak gini lah. Allah yang menjadikan. Akhirnya kalau kita ini hidup nih, pemikiran kita seperti itu sederhana ya. Yang penting masih bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah, udah beres. Nah, kalau udah kita jaga dari 4 ini ya selamat. Dalam satu hadis sahih Rasulullah pernah bersabda, siapa yang menjaga pandangan mata, Allah akan berikan manisnya iman dalam hatinya. Jadi kalau kita jaga 4 ini aja, kita jaga dari 4 ini tadi, Allah akan tanamkan dalam hati kita ini manisnya iman. Manisnya iman kapan kita rasakan? Waktu kita ibadah, waktu kita ngaji gini rasa enak, nikmat rasanya. Sholat nanti rasanya nikmat ketika kita jaga pandangan mata. Tapi kalau kita nggak jaga pandangan mata, tawar semua, ngaji-ngaji kayak gini, tawar dia. Enak nengok HP daripada ngaji. Rasanya kayak gitu. Itu berarti udah rusak hati kita. Sholat tuh nikmat, ada manisnya iman. Bahkan ketika lagi susah, kita bisa merasakan manisnya iman. Itu Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Beliau itu ditanya, Bilal, kapan kamu merasakan manisnya iman? Yang paling manis rasa iman itu ketika saya diseret di padang pasir waktu saya dipukuli. Disitulah saya merasakan manisnya iman. Jadi kan sampai seperti itu para sahabat, merasakan manisnya iman ketika susah. Cemana rasa manisnya iman? Ya jaga pandangan mata, nanti Allah kasih tuh. Karena setiap perkara itu kan misalnya duren manis, gula manis, gula tapak manis, ya kan? Manggis manis. Tapi manisnya semua kan beda rasanya kan? Nah, manisnya iman itu ada rasanya, beda. Nggak bisa dijelaskan dia. Kapan kita merasakannya? Kata Nabi tadi, kalau kita menjaga pandangan mata. Dari berapa? Dari 4 perkara. Kalau dititi Imam ini, 4 aja kita. Nah, wanita yang lihat gambar yang menyebabkan syahwat, jangan nengok mandang orang dengan pandangan hina, jangan melihat aib orang. Karena hidup kita ini kan penuh kasta ya. Ada jelek, ada ganteng, ada kaya, ada miskin, ada pejabat, ada rakyat, ada atasan, ada bawahan. Kaya, miskin. Nah, ketika posisi kita itu di posisi yang di atas, kita berpotensi melihat orang lain dengan hina. Kita orang kaya, kita akan nengok orang miskin dengan hina. Kita orang ganteng, kita orang nengok orang gila itu menghinakan. Okay? Kita atasan, nengok bawahan kita menghinakan. Itu kalau orang nggak punya iman. Tapi kalau orang punya iman, dia merasa semuanya adalah titipan dari Allah. Ada, dia punya ilmu, tidak memandang orang lain bodoh itu enggak, dengan hina enggak. Ya itu ujian. Ilmu yang Allah berikan kepada saya ini amanah. Nah, belum tentu saya lebih mulia daripada dia di sisi Allah. Kan gitu. Nah, itu dia. Tapi kalau kita ini nggak jaga-jaga iman, nggak jaga-jaga sikap, ya potensi sombong itu ada. Ketika kita punya perangkat-perangkat tadi, ya kan? Ganteng, jelek, kaya, miskin, alim, bodoh, berpendidikan, tidak berpendidikan. Tapi kita nggak menafikan ijazah-ijazah itu penting untuk urusan-urusan dunia, administrasi namanya. Karena dalam Al-Quran juga dikatakan, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan keperluan-keperluan kau untuk dunia. Termasuk ijazah itu. Jangan lupa juga. Nah, ijazah perlu juga kan gitu. Tapi jangan kita nomor satukan, tapi nomor kedua kan. Yang nomor kita satukan apa? Ilmu. Itu nomor satu. Baik, ada pertanyaan? Ya. Kemarin sempat ditanya waktu sekolah ya. Masalah wadah itu kan baru muncul lagi Fatwa gitu. ada beberapa NU Muhammadiyah begitu kan. Ada yang dukung, ada juga yang nggak dukung. Karena dari itu kalau ia mengandung babi, ya harus diharamkan sama mereka. Ya, yang pertama kan itu kandungan
apa? Bukan stainlessnya, dia kan pelapisnya itu, pelapis terakhirnya, transi antar pengawet itu kan gitu. Dan pelapis itu kalau udah dibasuh kan nggak masalah, udah dibasuh nggak masalah, karena kalau kita sulit-sulitkan juga ya payah juga urusan. Jadi kan yang repot sekarang ini kan dalam fatwa itu ada unsur politik. Artinya kan di kubu sebelah ada orang-orang ingin menjatuhkan program-program ini. Sehingga macam-macam usahanya, ada yang taruh racun lah, taruh inilah, akhirnya jadi buruk nih program makanan bergizi itu. Ya secara ini ya, secara masak-masakan itu rasa-rasanya makanan anak itu nggak ada yang mengandung racun, tahu, tempe ya kan. Makanan yang kita makan hari-hari itu. Mesti ada oknum-oknum yang itu tadi. Yang kedua macam itu tadi, program stainless itu kan itu. Itu produk itu udah dari dulu gitu. Kenapa sekarang baru difatwakan itu? Itu kan ada unsur politiknya. Yang mana tahu kalau itu ada sebenarnya. Iya kan ada kemarin ada wawancara dari orang pabriknya kan itu. Waktu pembuatan itu ya memang ada dicelup terakhir dengan pelumas. Artinya biar nampak bening, berkilau. Tapi kalau setelah dicuci ya hilang zat itu. Maka saya bilang kalau udah dicuci nggak ada masalah. Masalah masalah 7 kali cuci udah bukan 7 kali lagi, dah berapa puluh kali cuci udah. Udah. Kalau saya nggak ada masalah. Kalau saya sendiri pribadi nggak ada masalah. Kalau ada ulama-ulama yang harus cuci pakai air lumpur kan, ya cuci lah, nggak masalah. Kan pendapat Tuhan banyak. Karena sebagian ulama nyuci dengan air sabun juga bagian daripada cuci. Dan itu secara otomatis udah berapa puluh kali cuci ya kan. Tentu pakai sabun nyuci ya kan. Nah, sabun itu udah menggantikan tanah itu. Gitu. Jadi seumpama iyalah dari pabriknya gitu, sekarang udah nggak lagi karena udah berpuluh-puluh kali cuci dah. Saya tunjukkan ini ya. Fatwa air bekas jilatan anjing itu boleh dipakai untuk wudhu. Bekas jilatan anjing, saya Bukhari di mobil saya tuh. Coba ambil bang, saya Bukhari di mobil saya. Ini mobil ini. Dipegang aja cetangnya itu buka sendiri dia. Jadi kan ya itu tadi pandangan ulama itu kan banyak. Jadi jangan sempit kita. Ketika kita sempit berpandangan yang itu tadi, karena ada unsur politik tadi. Sebenarnya wadah itu udah dicetak lama, gitu. Bukan hanya untuk program bergizi ini aja. Orang-orang penjara juga pakai itu ya kan. Di asrama-asrama pesantren juga banyak juga menggunakan itu. Saya di Islamic Center wadahnya itu. Makan saya pakai itu. Kami macam wadah rumah sakit itu kan. Itu kan program rumah sakit itu sebenarnya. Rumah sakit dulu pakai itu. Kenapa nggak ada fatwa itu? Ya sekarang lagi perang politik nih. Perang politik nih kan Pak Jokowi lagi digoyang-goyang kan, ya tim dia main juga, karena Pak Jokowi bukan sendiri dia, timnya banyak. Nah, terus dia dalam unsur politik nih, bukan ya kadang-kadang pihak ketiga gitu. Pihak ketiga itu memang sengaja membuat panas-panas lagi gini-gini nih, makanya politik itu rusak. Jadi ada fatwa di sini. Tapi bukan mazhab Syafi'i ya. Maksudnya saya mengatakan ada ulama. Ada ulama. Ada ulama yang berfatwa seperti itu.
Ini sini kalau nggak salah fatwanya Sofwan As-Sauri. Ya. Wa kana Ata'un, dan adanya Imam Athaillah, la yara bihi ba'san, tidak mengapa, ayattakhidha minhal khuyutu wal hibalu wa su'ril kilab. Ini termasuk wadah-wadah yang dijilat sama anjing, ada air di dalamnya. Terus ada air bekas jilatan anjing, itu bisa pakai wudhu. Itu ada pandangan ulama yang mengatakan gitu. Karena mereka menganggap jilatan anjing itu bukan najis, tapi ada virusnya. Jadi Nabi suruh cuci 7 kali bukan karena najis, karena ada virus. Itu pandangan ulama. Itu kan saya jelaskan waktu kita ngaji fikih, itu kan ada pandangan mazhab Maliki gitu. Dan ternyata pandangan mazhab Maliki itu juga didukung oleh ulama yang lain. Artinya bukan najis, tapi itu tadi mengandung virus. Ketika ilat itu sudah hilang, seperti Nabi kan mengatakan bekas jilatan anjing, kan jorok. Jilatan anjing kan jorok. Sekarang nggak usah jilatan anjing, jilatan kawan kita aja kalau piring itu kita mau dicuci 10 kali pun bisa kan gitu, apalagi jilatan anjing. Jadi Imam Malik itu mengatakan itu masalah jorok, bukan masalah najis. Karena beda. Kawan kita nyentuh kita sama jilat kita tuh beda nggak? Ada kawan kita nyentuh muka kita gini, pakai tangannya, nggak tersinggung, cuma jilat ya. Tersinggung, beda kan? Jadi Imam Malik mengatakan itu masalah khabis atau jorok tak jorok, sehingga Rasulullah menyuruh 7 kali disucikan, itu dicuci dengan air. Tapi Imam Syafi'i, beliau mengatakan itu artinya cara mensucikan yang diajarkan oleh Nabi. Nah, jadi kalau saya pandangan saya pribadi ya, yang pertama masalah babi itu sendiri belum jelas, beritanya belum akurat sekali kan itu. Yang kedua, seumpama iya masih ada pendapat ulama yang memperbolehkan, saya pakai yang itu aja udah, karena repot. Karena kalau udah fatwa itu ada unsur politik udah payah. Karena wadah itu bukan sekarang dicetak itu. Dari saya Islamic Center tahun 2002 saya makan pakai wadah seperti itu. Rumah-rumah sakit dari puluhan tahun makannya pakai wadah seperti itu. Kenapa fatwa itu baru dihebohkan sekarang? Nah, itu harus kita pelajari juga, itu ada unsur politik di dalamnya. Maka sekarang ini nggak usah gubris-gubris sekali ya lah, lantak kalian lah gitu. Karena kalau kita udah masuk ranah politik, udah kita sendiri saling membenci itu. Saya kemarin duduk kan sama orang. Dia memang udah tertanam benci betul sama Pak Anies tuh. Benci kali dia. Terus saya kan berargumentasi, Pak Anies itu kan orang pintar saja. Orang pintar, cerdas, program-program, wah dia sakit hati tuh saya cerita gitu. Jelek-jelek kan itu, Anies itu kurang ajar, dalam itu kejam, keji, macam-macam lah. Udah masuk ranah politik itu, terakhir besok nggak ngaji lagi dia, gara-gara cerita. Kalau udah masuk ranah politik bahaya kita, sensitif betul. Cerita Pak Jokowi, cerita Pak Prabowo, cerita Pak Anies itu sensitif kali sekarang nih, masya Allah. Ya, jadi wadah itu kalau menurut saya nggak ada masalah. Ada pertanyaan lain? Saya merasa punya emosi berlebih kan. Bagaimana cara menurunkan paling kalau jalan kan. Ya. Jadi kan kita ini orang beriman ini kan karakter hidup kita itu ya ikut Al-Quran. Dalam Al-Quran kan disebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan berlomba-lombalah kamu untuk beramal untuk mendapatkan ampunan Allah dan surga yang disiapkan oleh Allah untuk orang takwa. Allah sebutkan tuh sifat orang takwa itu siapa? Orang takwa itu 3 kriteria dalam ayat ini.
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama, sifat orang bertakwa itu suka berbagi dalam keadaan senang maupun susah. Itu sifat orang takwa pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, yang bisa menahan diri dari marah. Jadi orang beriman itu menahan diri dari marah. Caranya bagaimana? Ya. Caranya kita kembalikan kepada hakikat. Semua yang lewat depan kita, orang sebagainya itu semuanya digerakkan oleh Allah. Karena dunia ini diatur oleh Allah. Kan punya Allah semua kan. Terus kita hidup ini ngapain gitu? Allah sebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menjadikan kehidupan kita untuk apa? Dia berduakum kita untuk diuji. Untuk diuji. Ya memang itulah. Sekarang kita diuji. Terus Allah firmankan orang beriman itu wal kadhiminal ghaidha, menahan rasa marah. Artinya dalam kitab Muntakhab Hadis itu di antara sifat ahli neraka itu kasar, mudah marah. Di antara sifat ahli surga itu menahan rasa marah. Jadi kita mau karakter yang mana nih? Mau karakter yang ahli surga apa ahli neraka kan gitu. Jadi kita santai aja. Yang ketiga, ya kan, wal afina 'anil nas, suka memaafkan kesalahan manusia. Karena apa? Karena manusia ini karakter utamanya itu apa? Salah. Manusia ini dikatakan manusia itu karakter utamanya salah. Allah contohkan Nabi Adam, seorang nabi yang jumpa dengan Allah langsung. Jadi nabi yang pernah berbicara dengan Allah itu diantaranya bukan hanya Nabi Musa, tapi Nabi Adam. Nabi Adam itu langsung berbicara dengan Allah, berjumpa dengan Allah. Tapi Allah sebutkan karakter sifatnya. Fanasiya Adam. Nabi Adam lupa makan buah yang dilarang. Jadi karakter manusia itu salah. Terus kita berteman dengan manusia kan? Nah, sifat orang takwa itu memaafkan kesalahan orang lain. Nah, kita jadi orang yang ini aja. Orang yang dibimbing dengan Al-Quran. Karena Rasulullah dulu karena khuluquhul Quran. Nah, sekarang kita kan karakter manusia biasa bilang gini, kalau orang baik aku pun baik. Tapi kalau orang macam-macam aku tengoklah kan gitu. Berarti kita sama dengan orang. Kalau cuma membalas kebaikan itu balas budi. Tapi kata Nabi dalam hadis kita Muntakhab Hadis, saya baca itu bab Ikramul Muslimin. Nabi mengatakan, katakanlah pada dirimu, aku tetap berbuat baik ketika orang berbuat baik dan tetap berbuat baik ketika orang berbuat buruk. Karena apa? Karena kebaikan kita itu bukan efek orang, tapi memang perintah Allah. Kita buat baik itu karena perintah Allah apa efek manusia? Bukan efek manusia, tapi perintah Allah. Karena Allah selalu suruh kita untuk berbuat baik, bukan ikut karakter orang, bukan ikut balasan orang. Nah, itu dia. Jadi kita ini jadi orang yang dibimbing oleh Al-Quran. Di antara bimbingan Al-Quran, 3 sifat orang takwa yang disebutkan langsung dalam ayat itu. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, selalu berbagi, infak, walaupun dalam keadaan senang maupun susah. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, suka menahan marah. Kalau emosi enggak usah, ya udah, ingat Allah aja dah. Sabar, ingat Allah. Ya kan? Kalau ada orang motong, kita kasih jalan. Niatnya untuk dapat pahala dari Allah, karena itu satu kebaikan juga gitu. Ya kan? Kalau ada orang kurang ajar, maafkan, itu manusia biasa. Kemudian yang ketiga, suka memaafkan kesalahan orang. Nah, itu karakter dalam Al-Quran yang Allah sebutkan sifat orang takwa itu dalam satu ayat full. Yang 3 itu. Udah, kita jadi orang 3 itu aja. Nah, kan gitu. Kalau karena kita udah tahu kalau orang ada motong, kadang-kadang dia motong kurang ajar, ngambil jalan orang, kita kasih aja, ke pinggir aja. Selagi masih ada jalan, ke pinggir aja. Kita kasih jati. Kadang-kadang dia tuh mau cepat, entah anaknya kelaparan, entah rumah sakit gitu kan, kita nggak tahu. Ya kita kasih jalan. Kadang-kadang dia kan kurang ajar. Kita di sini kan motong dah. Jalan kita diambil lah. Jangan berkeras kita. Kasih aja jalan. Niatnya dapat pahala gitu. Mungkin dia belum sholat kan? Ya, entah dia belum sholat, entah emaknya mau meninggal di rumah sakit, dia cepat-cepat kan gitu. Jadi kita di jalan itu ya baik sangka aja sama orang. Sehingga kita memaafkan kesalahan orang lain.
Bawa santri itu malam itu. Kadang-kadang mobil bus itu, ya Allah, kita udah keberam dicari ya. Dia motong-motong tuh kan. Cuman saya bawa ketawa aja sama santri itu. Oh, Ustaz nggak marah Ustaz. Itu marah mau ngapain juga? Jadi kita mau marah ngapain juga? Mau siapa kita marah? Yang ada habis energi kita kan itu. Ya ketawa aja. Selagi belum kena, udah kena nanti baru kita ganti ya kan. Kalau tiba-tiba seperti itu lah kalau saya, terus pula kita kematian. Ya, Apa kita berdosa? susah. Terus kemana kita minta maaf? Ya ada sama Allah nih. Ya, kayak kita tidak menyakiti hati orang, dia orang mau tahu. Dan waktu kita maki dia nggak dengar tuh. Karena yang kita maaf dengan manusia itu ya yang berkaitan dengan harta. Kalau berkaitan dengan menyakitkan hati apa gitu yang tidak bisa diapakan, ya cukup taubatnya kepada Allah. Taubatnya kepada Allah. Tapi kita nggak tahu apa yang dia. Ya. Ya, jadi kita ya itu tahan aja. Mau marah tuh tahan aja. Ya nanti kalau punya anak nanti ya gitu juga tuh. Mau emosi aja kita sama anak tuh. Boleh. Ini kan saya tinggal di daerah yang Islamnya ada Macam-macam. Muhammadiyah, ada Islam Jamaah, ada Salafi, ada Wahabi. Jadi kan saya pernah dengar ada kajian Ustaz bilang gini, kiranya kita ahli sunnah wal jamaah, kita tahu kita sholat berjamaah itu diimamkan dengan imam yang misalnya dia Wahabi gitu kan, kita boleh mempara gitu. Itu gimana tuh? Boleh aja, tapi kan ada petunjuk. Rasulullah pernah memberikan petunjuk. Itu mafhum hadisnya ya. Bermakmumlah engkau dengan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau saya, siapa mau imam saya ikut. Penting dia orang Islam dulu. Karena kita ini cukup disatukan dengan Islam. Terus adapun perbedaan khilafiyah tentang pendapat itu kajian ilmiah beda. Itu urusan ulama, bukan urusan kita. Saya gitu prinsipnya. Jadi ada kawan-kawan saya. Jadi ada beberapa kawan saya nggak mau tuh kalau dia imam di masjid, jek ini malah jadi makmum. Nggak mau jadi makmum, soal sendiri orang tuh. Wahabi tuh. Kalau saya tetap, ya jadi makmum. Karena prinsip saya ikut hadis itu tadi, bermakmumlah dengan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi selagi orang tua masih orang Islam, ya, masalah perbedaan pandangan ikhtilaf dalam ilmiah itu nanti kita bahas dalam bab ilmu. Dalam bab muamalah itu siapa aja imam kita ya kita ikuti. Karena kita waktu di Mekah nanti Wahabi semua. Wahabi kalau di Mekah tuh Wahabi. Ya. Kalau saya prinsipnya gitu. Dan saya nih, ya kan, ya mudah-mudahan bukan bunglon ya bukan. Istilahnya kamuflase kemana-mana enggak. Ya saya menghormati pendapat orang lain. Karena saya punya kisah-kisah. Imam Syafi'i, ketika beliau ini ke tempat Imam Hanafi, beliau disuruh jadi imam subuh, enggak kunut, enggak sujud sahwi. Apa alasan beliau? Saya menghormati orang dalam kubur nih. Imam Hanafi itu udah meninggal. Dia menghormati pendapat orang sudah mati itu. Padahal Imam Syafi'i itu begitu kerasnya tentang kunut. Tapi ketika beliau berada di tempat orang yang berbeda pendapat dengan beliau, beliau tetap menghormati orang yang. Nah, kita prinsipnya itu. Selagi dia orang Islam kita hormati. Ya kalau kita orang NU misalnya kan, semuanya Ahlus Sunnah tuh, Muhammadiyah Ahlus Sunnah, NU Muhammadiyah. Tapi dia macam-macam nih. Nah, yang penting nanti kajian-kajian ekstrim jangan diikuti. Atau kita ini kan ilmiah itu kalau masalah-masalah kajian ilmiah kita kaji yang betul. Nah, sekarang kan terlalu memudah-mudahkan. Kata Ustaz Abdul Somad, kaidahnya 5 katanya. Tidak dibuat oleh Nabi bid'ah. Kalau kayak gitu ngaji ngapain ngaji kita di pondok sampai 10 tahun ke Mesir sana, saya ngambil S1, S2-nya ke Maroko sana. Kalau cuman kaidahnya asal tidak dibuat oleh Nabi bid'ah. Kalau macam gitu kaidah usah ngaji kita. Ngapain ngaji jauh-jauh kitab dibeli banyak-banyak itu apa gitu? Kalau kaidah 5 itu aja. Maka itu
Itu jadi ekstrim kita. Karena kalau kita ngaji sama Wahabi itu gitu. Sekali ngaji itu semua salah jadi. Habis itu sekedar untuk ilmiah. Dan saya ini termasuk ustadz yang dinobatkan sebagai kader Muhammadiyah. Saya di Muhammadiyah itu dimasuk ustadz saya. Masjid Taqwa Simpang ya. Nama saya masuk, khutbah itu masuk tuh. Belum ada ustadz di Temyang nih yang dimasukkan ke sana sejenis-jenis saya nih. Orang Dayah itu nggak pernah dimasukkan gitu. Karena mereka tahu saya ini orangnya ya kalau masalah ilmu ya kita debat masalah ilmu. Tapi kalau masalah muamalah, masalah imam makmum bukan masalah. Saya kadang-kadang kalau di simpang tuh pas dekat dengan takwa ya salat situ. Imamnya mereka orang Muhammadiyah. Nah, tapi ada juga yang mau mubarokoh nggak mau makmum dengan orang itu cerah orang itu kan. Gitu. Kalau saya prinsipnya selagi dia orang Islam jadi imam saya ikut. Kadang-kadang Fatihahnya amburadul saya ikut juga. Karena masih ada pendapat mengatakan boleh itu. Ya kalau pendapat kuat ya. Kalau ada imam tuh nggak pas Fatihahnya, saya pas. Nggak boleh saya imam sama dia. Nggak boleh. Pendapat kuat nih. Tapi Imam Syafi'i, kaul kodimnya boleh. Kenapa? Karena Fatihah dia untuk dia, Fatihah kita kan untuk kita. Kan sama-sama baca Fatihah. Kata Imam Syafi'i. Fatihah dia untuk dia, Fatihah kita kan untuk kita. Kan gitu. Fatihah dia nggak betul, karena kemampuan dia seperti itu. Ya sah untuk dia. Terus kita sah juga, ya sah juga. Itu kaul kodim Imam Syafi'i. Maka saya pakai kaul yang itu. Nah, pakai kaul kodim Imam Syafi'i. Kalau kaul jadidnya nggak sah. Maka dulu saya awal-awal tuh kalau udah dengarkan Fatihah jelek, mubarokoh ya. Keluar dari imam. Wah betul nih. Begitu saya baca kitab-kitab lagi, ya kan Imam Al-Muzani fatwanya begini-begini. Longgar kita. Tambah lagi satu hadis tadi, ya kan. Bermakmumlah dengan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lebih longgar lagi kan gitu. Ya udah. Kalau antum ya gitu aja. Dati. Penting ngaji Quran masih, ngaji fikih penting. Karena Wahabi ini biasanya dia titik beratnya di tauhid. Dan Wahabi ini sisi baiknya saya tengok jamaahnya rajin, ke masjidnya rajin. Ya. Ya ada plus minusnya. Ada pertanyaan lain? Sambil ya dimakan nih. Pak Buyong mah enak dimakan. Ambo makah kayak nau Pak Buyongnya masalah ya. Kang Uma Ustaz kau aja Pak Buyong ambo tahu. Iya kan. Dia punya penghormatan juga panggil bapak. Sampai kan bapak. Awak yang manggil Pak Ustaz ya. Karena dalam Al-Quran itu kita dilarang manggil orang lain dengan gelar yang tidak dia sukai. Ada saya kawan MPD saya itu, Bang Andi itu, dipanggil Gembung. Saya ngerasa dia dipanggil Gembung nggak suka dia. Badan kan gemuk gitu. Ya dia karena udah biasa orang manggil dia kelas aja. Sebenarnya dalam hati dia nggak suka dipanggil Gembung, nggak suka. Cuman orang MPD, orang kampung dia sampai orang MPD sini, tapi saya tetap manggil dia Bang Andi. Nggak mau saya manggil Bang Gembung. Andi Maulana Lubis. Ya, panggil Gembung sama orang. Cuma dalam Al-Quran itu nggak boleh. Ini saya bacakan ayat ini. Tuh, sekedar ilmu aja ya. Manggil orang Gembung enak aja. Kan nggak apa-apa kan, begadang sedikit, baru setengah 11 nih. Begadang untuk Quran sekali-sekali. Begadang tuh makruh dalam fikihnya. Ya kawan kita dipanggil penyu itu kan, sebenarnya tuh nggak suka. Saya ngerasakan itu. Saya ngerasakan itu dia nggak suka sebenarnya panggilan itu. Kalau panggil-panggil yang lain itu, macam Bang Randy itu kan dipanggil nama ayahnya kan, Aliong. Nggak suka deh itu, janganlah. Orang ini ya, kalau Sile gitu kan, dia pun nggak masalah Sile kan, karena dia milih Jet Li misalnya kan. Surat Az-Zariyat 27. Nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hujurat, Al-Hujurat ayat 11.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa ya orang la yaskhar, jangan kamu ngolok-olok kaumun min kaumin. Ya kan? Jangan ngejek-ngejek orang. Ya kan? Asa ayakunu khairan minhum. Bisa jadi orang yang kamu ejek itu lebih mulia daripada kamu. Ngolok-ngolok orang enggak boleh. Wala nisa'u min nisa'in, jangan wanita mengolok-olok wanita lain. Asa yakuna khairan minhun. Bisa jadi itu orang yang kamu olok-olok itu lebih baik daripada kamu. Wala talmizu anfusakum, jangan kalian saling mencela. Wala tanabazu, dan saling memanggil bil alqabi, dengan julukan gelar yang buruk. Jadi manggil orang dengan gelar buruk itu enggak boleh. Gembong, penyu, apa lagi? Ya lebih parah lagi. Bi'salismul fusuku ba'dal iman. Seburuk-buruk nama itu adalah kefasikan sesudah keimanan. Ini saya sebutkan. Asbabun nuzul ayat 9. Asbabun nuzulnya ayat 11 nih ya. Ini asbabun nuzul ayat 11. Abu Jubair Ibnu Dahak meriwayatkan bahwa ayat ini turunkan berkaitan dengan seorang laki-laki yang mempunyai 2 atau 3 nama. Dia dipanggil dengan nama tertentu agar orang itu tidak senang dengan panggilan itu. Jadi ayat itu orang-orang zaman dulu ya suka juga manggil-manggil orang dengan panggilan yang itu menghinakan. Jadi kalau kita ada kawan-kawan kita dipanggil dengan gelar-gelar yang kayaknya kurang baik, kita jangan ikut-ikut. Ya panggil aja nama dia gitu. Kalau Bang Penyu itu siapa nama? Abang panggil dia aja kan, nggak berani ya. Orang ini nyu penyu gitu kan. Yang lainnya kacau deh. Sebenarnya nggak senang itu dipanggil itu. Masalah jelasinnya itu nggak boleh. Nah, makna dari air mustaqmal itu dalil-dalilnya juga. Ya, secara arti mustakmal itu air bekas. Mustakmal itu artinya air bekas. Mustakmal dalam istilah fikih adalah air bekas basuhan wajib. Apa yang wajib? Kalau wudu, basuhan yang pertama. Kalau istinja juga gitu. Cebok. Nah, syaratnya 4. Yang pertama, syarat air mustakmal 4. Ini syarat mustakmal. Yang pertama, airnya di bawah 2 kulah. Yang kedua, sudah membasuh anggota yang wajib. Yang ketiga, sudah terpisah dari anggota badan. Yang ketiga, tidak niat ikhtiraf. Jadi mustakmal ini memang jadi ikhtilaf para ulama gitu. Karena mazhab Maliki menganggap air mustakmal itu tetap suci mensucikan. Karena dalam Al-Quran itu kan ada wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Jadi tahura itu kan dari wazan fa'ula. Wazan fa'ula itu diantaranya makna itu mubalaghah. Artinya bisa mensucikan berkali-kali gitu. Sehingga dalam mazhab Syafi'i air mustakmal itu suci tidak mensucikan. Sedangkan mazhab Maliki itu adalah mazhab Maliki, air mustakmal itu suci mensucikan tetap. Selagi tidak berubah airnya tetap suci mensucikan. Jadi kita kalau menjelaskan itu mazhab Syafi'i, ya kan seperti itu. Jadi kalau 4 ini kita paham tadi, 4 syarat mustakmal tadi kita paham, itu bisa menjelaskannya. Karena misalnya air 1 gayung ya, terus saya celup, saya pakai uduk. Yang nggak boleh dipakai ini yang netes ini bang. Yang udah saya pakai ini, yang dalam gayung ini, abang pakai lagi boleh, abang celup juga. Celup pakai tangan. Iya. Ikhtiraf tadi. Artinya cara nyelupnya kan, ikhtiraf itu kan tidak harus niat nawaitu ciboa gitu, enggak. Enggak harus nawaitu ciboa apa gitu sebagainya. Ya kita mengambil air dari dalam keluar itu namanya ikhtiraf. Karena di dalam hadis Sahih Bukhari ini pernah terjadi 70 orang sahabat mengambil wudhu dalam mangkok yang satu sambil Rasulullah menyelupkan tangannya di situ. Dan keluar air dari jari-jari Rasulullah, kemudian mereka wudhu dengan mencelupkan tangan, bukan dituang, dicelup sahabat tadi. Nah itulah dalil mazhab Syafi'i tentang ikhtiraf, bolehnya tangan ini jadikan gayung. Yang penting airnya tadi jangan dibalikkan lagi, atau air dari muka orang kita pakai untuk wudhu lagi, enggak.
Jadi yang nggak boleh itu yang bekas ini, yang netes, yang basuhan pertama. Basuhan yang kedua udah nggak mustakmal itu. Karena basuhan kedua wudhu itu basuhan sunnah, bukan basuhan jadi. Nah, gitu. Jadi mustakmal sebenarnya nggak usah repot-repot kali kita. Jadi kalau yang kedua dan ketiga ditampung, Boleh pakai wudhu lagi. Karena itu bukan air yang mustakmal. Seumpama, karena istilahnya seumpama. Tapi nggak ada orang buat kayak gitu. Seumpama. Bahkan di dalam syariat ini sebenarnya mudah. Karena dulu Rasulullah dalam Sahih Bukhari ini diceritakan Rasulullah ini pernah di sumur tuh ngambil wudhu di situ, kumur-kumur wudhu situ. Terus orang bilang, ya Rasulullah, dulu bangkai anjing pernah ditaruh di sini. Terus wanita-wanita haid kadang-kadang buang kain lap bekas haidnya di dalam sumur ini gitu. Karena Rasulullah mengatakan al-ma'u la yanjus. Air itu tidak akan najis selagi tidak berubah maksudnya. Jadi selagi air itu masih bersifat air, bukan darah, bukan warna gincu, bukan warna teh, ya masih boleh. Nah, sampai seperti itu. Makanya mazhab Maliki itu pegang hadis itu tadi. Maka mazhab Maliki tidak ada air mustakmal itu tetap suci mensucikan. Sedangkan dalam mazhab kita tetap air mustakmal itu air suci tidak mensucikan. Tapi kan mustakmal dalam kita kan ringan juga. Enggak yang seperti dibayangkan sekarang asal percik sedikit aja udah jadi mustakmal, enggak. Sampai berkelahi itu lagi suami istri dulu kan rom. Waktu ada percikan itu istri bilang nggak boleh lagi tuh, nggak sampai 2 kula tuh ada percikan sedikit aja jadi mustakmal. Dari mana gitu? Ini kajian-kajian yang berat-berat seperti ini yang perlu diklarifikasi itu. Fatwa seperti itu siapa memfatwakan percik sedikit aja jadi mustakmal itu? Coba sebutkan kitabnya mana? Nggak ada. Ya, kan kita itu. Jadi mustakmal, ya kita jelaskan aja 4 syarat mustakmal tadi. Yang pertama apa tadi? Airnya kurang dari 2 kula. Yang kedua sudah dipakai basuhan yang wajib. Yang ketiga sudah terpisah dari anggota badan. Yang keempat tidak niat ikhtiraf. kalau untuk mandi junub itu percikannya termasuk juga. Lah iya. Waktu kita mandi junub, percik air ke dalam bak. Nah, sekarang percikan dari air mustakmal bukan? Mustakmal kan? Air mustakmal suci apa najis? Enggak, pertanyaan suci apa najis? Suci. Sekarang masuk benda suci ke dalam air tersebut, bermasalah enggak? Enggak bermasalah. Kecuali najis yang masuk, sedikit aja masuk. Kalau najis baru dibahas itu dalam fikih, airnya banyak apa sedikit. Tapi benda ini suci. Maka fatwa yang paling enak, fatwa yang paling enak nih, fatwa Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Selagi air percikan itu tidak lebih banyak daripada air yang di dalam, itu airnya nggak ada masalah. Sekarang gini, air merci itu lebih banyak yang di dalam apa air merci? Banyak kan? Maka itu tidak mustakmal, walaupun percikan banyak. Nah, tapi kalau udah percikannya lebih banyak daripada yang di dalam, baru. Bukan percikan lagi, tumpahannya dah. Jadi kemarin ada orang debat lah sama saya, kadang dia imam, dia ngaji-ngaji. Saya niatnya bukan debat Pak Ustadz, untuk klarifikasi biar saya yakin katanya kan itu. Jadi kan percikan itu katanya kan jadi mustakmal. Sekarang begini Bapak, berarti air yang mustakmal sedikit saja bercampur dengan air yang suci jadi mustakmal? Ya, ya katanya. Sekarang begini, Bapak wudhu pakai keran, saya bilang. Pakai keran, nggak usah pakai bak, bayangan aja. Pakai keran, nggak usah pakai bak. Kalau pakai bak jadi ragu kan gitu. Sekarang pakai keran. Habis Bapak basuh muka, saya bilang. Di tangan Bapak ada air mustakmal nggak? Ada. Terus Bapak tampung air yang baru, bercampur nggak? Berarti selama ini wudhu Bapak nggak sah. Kalau pemikiran Bapak percik sedikit aja bisa mustakmal. Jadi Bapak kalau mau wudhu model fikih kayak gitu, habis basuh muka sekali, lap dulu tangan sampai kering. Udah kering, tampung lagi. Kalau masih basah kan mustakmal. Kita tampung air baru, mustakmal nggak? Kalau pepikir kita model percikan sedikit tadi jadi mustakmal, umat ini jadi repotnya setengah mati. Fatwa-fatwa kayak gitu. Akhirnya saya coba gitu, baru masuk dia. Karena selama ini fikih dia tuh bayangannya asal merci,
Air kurang dari 2 mustakmal. Dari mana? Fatwa itu siapa yang memfatwakan? Nggak ada itu. Nah itu dia. Jadi kan kita ini terlalu memberat-beratkan sebenarnya. Ujung-ujungnya gitu. Akhirnya saya pakai kaifiat orang wuduk pakai apa tadi? Seumpama itu menjadi mustakmal, coba orang pakai keran pun nggak sah wuduknya. Karena di tangan dia masih ada air mustakmal. Dan itu akan bercampur dengan air yang baru. Jadi cara wuduk ya ini pakai dorsmer, nggak usah disentuh airnya, semprot muka gini. Kalau pakai tangan nggak bisa, mesti mustakmal. Kejadian di Menangara, itu tahu apa imam itu kan. Jadi orang kan gayungnya gayung ini, gayung getah ya. Cara pakai tangki, ke tangan jabek gini. Jadi ada orang ngaji yang model ya taing, dibuang gayung itu semua ke tong sampah. Nggak sah semua orang wudhu pakai gayung ini karena nanti tangannya celup ke dalam gini kan mustakmal nih jempolnya katanya, jempol mustakmal katanya. La ilaha illallah, ngaji hok tunteh macam gini. Jadi nonton YouTube itu begitu susah ya. Sampai baru ya. Itu udah katanya ya. Nonton itu harus dari sampai baru. Jangan dipotong kan. Video saya jangan dipotong-potong katanya. Panjang kali video, macam mana nggak dipotong? Dah cukup. Bang, makan makanan nih. Nanti banyak kali awak nanti kenyang kali awak nanti. Berarti kan kalau najis tetetes airnya tidak sampai 2 bulan. Air kalau untuk najis ada 2, ada banyak ada sedikit. Kalau airnya banyak masuk najis, tunggu berubah dulu, baru najis. 3 sifat tadi berubah baru, salah satu 3 sifat itu berubah baru najis. Kalau airnya sedikit aja masuk najis, najis. Pendapat kuat. Kalau Imam Ghazali, mazhab Syafi'i juga nih, Imam Ghazali mengatakan air banyak sama air sedikit sama. Kalau nggak berubah tetap nggak ada masalah. Jadi Imam Ghazali malah memudahkan gitu. Air banyak kan nunggu berubah, baru berubah. Kenapa air sedikit nggak berubah? Baru sedikit aja masuk. Nah, itu agak repot kita katanya. Akhirnya Imam Ghazali berfatwa, air sedikit sama air banyak sama hukumnya. Selagi tidak berubah tidak najis. Imam Ghazali itu. Saya pakai itu tuh. Ya, kadang-kadang kita kan harus pakai itu yang pendapat-pendapat doa seperti itu. Karena itu bukan pendapat orang sembarangan juga. Kalau pendapatnya Wawak Syafi'i orang menang gini ya nggak kita pakai. Ini pendapat Imam Ghazali ya kan. Beliau termasuk senior dalam mazhab Syafi'i. Ya kita pakai aja fatwa-fatwa yang ringan-ringan seperti itu. Kan gitu. Dan dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i pun seperti misalnya ada satu wadah kurang dari 2, terus ada burung hinggap di situ, terus air burungnya berak di situ, maka itu hukumnya najis yang dimaafkan. Karena juga gitu. Jadi nggak kaku kali mazhab Syafi'i. Dalam kitab Tuhfah tuh, burung-burung kalau hinggap di satu tempat terus berak di dalam air tuh, terus airnya najis apa enggak? Gitu. Kan zaman dulu kan wadah-wadah air tuh kan nggak gede-gede kali kan itu, kurang dari 2 kulah, dan binatang-binatang sering minum situ, kadang-kadang ngeek dari situ si burungnya tadi. Akhirnya kan menyulitkan. Akhirnya dengan alasan itu masyaqqah, karena menyulitkan, akhirnya dihukumi ma'fu. Makanya Imam Ghazali, kalau udah repot ma'fu udah pokoknya disamakan aja lah katanya. Air banyak sama air sedikit, air sedikit selagi tidak berubah sama dengan air banyak. Pokoknya tetap suci mensucikan. Jadi ringan kan, nggak jadi was-was kita. Kalau ngaji nggak tuntas di Masya Allah, repot kali hidup nih rasanya. Di rumah harus pakai selop, ya kan? Masuk kita ke dalam buah kurang dari 2 kulah udah was-was kita. Mustakmal nggak. Tapi kawan saya udah meninggal orangnya. Tapi Masya Allah, husnul khotimah. Dia dalam WC di terminal ada baknya separuh cuman di pom bensin itu. Kan kurang dari 2 kulah, nggak berani dia cebok pakai air itu. Terakhir
dari pintu WC itu dia minta tolong sama orang, "Wah, tolong air keran di luar, keran dalam mati," katanya. Mau cebok dia kencing. Kalau fikih kayak gitu, yang repot hidupnya, dia bilang. Udah, gitu. Apalagi air di dalam bak di itu, walaupun kurang dari 2 kula, ya kan? Kita kan harus ada perbandingan, rasio dalam fikih ini kan ada rasionya dia, ada perbandingannya. Maka Imam Syafi'i mengatakan al aslu baqa'u kana ada makana. Kita perbandingan, airnya aslinya apa? Suci, ya kan? Kemudian kita ragu najis, mana menang asli sama najis? Asli, kenapa? Yang najis tadi kita ragukan. Sedangkan yang asli itu kita yakini. Sekarang yakin dengan ragu mana menang? Menang yakin. Kecuali kita yakin memang ada najis yang masuk. Tapi kalau kita masih ragu-ragu, maka kita hukumi aslinya. Fikih itu. Makanya kalau nguasai usul fikih itu mudah kali. Ya. Kalau kita terlalu berat dalam fikih, akhirnya terjadi penyakit was-was. Penyakit was-was itu berat kali, Allah. Kawan saya itu rantu panjang Tunggu Seibun tuh katanya. Sebelum ngaji sama saya itu, dia nengok masjid itu macam ada darahnya katanya. Najis semua. Repot kali dia katanya. Duduk was-was. Ngaji-ngaji, habis ngaji-ngaji saya fatwakan fatwa yang ringan tadi, kendor. Akhirnya ya nggak sembrono juga, ya nggak terlalu ketat juga ya. Tetap jaga kesucian air, tapi ya nggak terlalu ekstrim kan gitu, nggak sampai was-was gitu aja. Kan lebih mudah kan? Jadi fatwa aslinya air banyak kemasukan najis, berubah salah satu 3 sifat maka baru najis. Air sedikit aja masuk najis jadi najis. Itu pendapat kuatnya gitu. Tapi ada najis-najis yang dimaafkan lagi nanti. Daripada repot-repot kata Imam Syafi'i, ya kadung disamakan aja dengan air yang banyak, yaitu sebelum air itu berubah maka tetap suci mensucikan. Dalilnya ketika Rasulullah wudhu di sumur yang di situ pernah dibuang bangkai anjing, pernah dibuang pakaian-pakaian orang bekas haid, pembalut orang haid itu dimasuk. Dulu kan pakai kain ya, orang pembalut orang haid itu, bukan pakai softtek. Ada softtek zaman dulu kan gitu. Nah, terus sekarang kan kain-kain yang bekas-bekas darah itu dibuang ke situ, ke sumur itu. Dalam mazhab Syafi'i hadis itu ditakwil, artinya bukan dibuang di dalam, di sekitar, jadi nggak kena ke dalam. Tapi dalam hadisnya ya di dalam sumur, sampai sahabat-sahabat melarang Rasulullah untuk duduk di situ, jorok itu kan itu. Maka Rasulullah yang menjelaskan al-ma'u la yanjus, kan? Air itu nggak najis, nggak dinajiskan dia. Artinya air selagi masih bersifat air, belum berubah 3 sifatnya. Kalau udah berubah sifatnya warna merah ya bukan air lagi, darah namanya kan gitu. Ya, baik. Cukup ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan pengajian kita hari ini diberkahi oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.